Biarlah hari ini kita membawa setiap pujian kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya berikan Bapak Ibu untuk berdoa berdoa menit untuk kita mengucap syukur untuk segala kebaikan kepada Tuhan yang menimpa kita. Biarlah Kau tercurah atas kuasa Tuhan tanah kami, Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami bawa setiap pujian kami, penyembahan kami di dalam tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Dengan segenap hati kami puji Engkau. Inilah pujian kami Tuhan. Kau lebih dari segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Dan biar Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Tuhan. Kita mau angkat pujian, Lord, more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold. More than anything, Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean.
iman kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami sembah. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus, yang besar kasih setianya dalam kehidupan kami. Sekalipun kami menyimpang kanan ke kiri, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tapi Engkau tetap menuntun kehidupan kami berjalan dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami bawa setiap pujian kami, penyembahan kami, bahkan setiap apa yang kami miliki hanya untuk Engkau Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia dalam depan kami. Selainlah Engkau patut dipuji dan disembah Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami bawa setiap yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampunilah kesalahan kami Tuhan. Apa yang kami perbuat dalam perkataan kami, dalam setiap pikiran kami, bahkan dalam setiap tindakan kami melukai hati-Mu, bahkan melukai sesama kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan kami merendahkan hati kami. Kami minta urapan yang baru tercurah atas kehidupan kami semua. Dan biarlah Engkau memberkati kehidupan kami. Dan biarlah kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami berbeda Tuhan. Kami tidak sama seperti kami datang Tuhan. Jiwa kami dikuatkan, roh kami diperbarui Tuhan. Karena kami tahu Allah yang ada dalam kehidupan kami, Allah yang memberikan ketenangan dalam jiwa kami. Dunia tidak akan pernah bisa memberikan kami ketenangan. Tapi di saat kami datang di hadapan-Mu, di saat kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, dan kami mengakui Engkau lah berdaulat atas kehidupan kami, Engkau lah penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, hidup ini adalah milik Engkau Tuhan, bukan milik kami. Kami hanya menjalankan apa yang kami bisa jalankan. Tapi semuanya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Biarlah hari ini Tuhan, kami bawakan yang spesial untuk Engkau Tuhan. Apa yang terbaik dari hati kami, apa yang terbaik dari kehidupan kami. Masalah boleh datang silih berganti, tekanan boleh datang dalam kehidupan kami, pergumulan selalu mewarnai kehidupan kami. Tapi biarlah kami tetap memandang Engkau Yesus sebagai gembala kami, sebagai kekuatan kami. Saat kami memandang masalah kami, kami melihat pergumulan kami akan jadi takut, kami jadi khawatir. Tapi saat kami tanggalkan semuanya, kami memandang Engkau Yesus sebagai Bapa kami, memandang kami sebagai Tuhan kami. Kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut. Engkau lah bersama dengan kami Tuhan. Selamanya Engkau bersama dengan kami. Sekalipun orang-orang di samping kami menjauhkan kami, sekalipun orang-orang di sekeliling kami menjatuhkan iman kami, tapi saat kami sandarkan iman kami sandarkan roh kami, hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, kami mendapatkan pembaruan yang baru. Kami dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sore hari ini hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan dalam kehidupan kami. Kami bawa setiap yang terbaik. Roh Kudus, Engkau lah sahabat kami. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau yang melawat setiap umat-Mu, Engkau yang melawat kami satu persatu. Kami butuh Tuhan, kami butuh kuasa Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kami takut Tuhan bila kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Dan biarlah kami berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Kami berjalan dalam keberanian dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, roh yang ada dalam kehidupan kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kami percaya roh yang ada dalam kehidupan kami adalah roh Allah yang diam dalam hati kami, diam dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kami kuat bersama Engkau Tuhan. Kami mampu melakukan segala perkara demi perkara Tuhan, karena Engkau lah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memulai ibadah kami Tuhan.
Haleluya. Amin. Berikan mulai bagi orang Tuhan Bapak Ibu semua. Boleh kasih jabat tangan kanan kiri bilang Tuhan Yesus baik dalam kehidupanmu. Kasih senyum yang terbaik, kasih senyum yang luar biasa. Boleh dari bangku sini ke bangku ke sebelahnya kasih senyuman yang terbaik. Bilang Tuhan Yesus baik. Bahwa kita percaya bahwa Dialah satu-satunya Tuhan memegang atas kehidupan kita. Amin. Dan kita mau bersyukur selalu. Dan kita mau berikan pujian bagi Dia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semua. Kita mau pujian. Kekuatan dalam kehidupan kita, amin. Dan biarlah hati kita terus percaya bahwa Dialah kota benteng kehidupan kita. Tuhanlah kekuatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
doa untuk bangsa-bangsa, doa untuk bangsa Bulgaria. Saya minta kesediaan butuh ini nanti untuk berdoa untuk Bulgaria, dan kita mau saksikan video dari Bulgaria. Republik Bulgaria terletak di Eropa Timur dan memiliki populasi sebanyak 7,3 juta jiwa. Ibu kota dan kota terbesar adalah Sofia. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Ortodoks. Bulgaria adalah salah satu negara tertua di Eropa dan memiliki sejarah gelap karena pernah dijajah oleh 5 negara selama lebih dari 4 dekade dan komunis selama 45 tahun. Bulgaria saat ini muncul dari keterpurukan untuk membangun kota-kota mereka. Jemaat Tuhan, berdoalah untuk kebangunan rohani di negeri ini. Biarlah kasih Allah dicurahkan pada bangsa ini sehingga Bulgaria bisa berkata, Allah adalah kota bentengku dan keselamatanku, dan aku akan percaya kepadanya. Haleluya. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan shalom 3 kali untuk Bulgaria. Kita mau paskan berkat untuk negara Bulgaria. 1, 2, 3. Shalom Bulgaria, shalom Bulgaria, shalom Bulgaria. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di negara Bulgaria seperti di surga. Bapa, kami percaya negara Bulgaria ada di hati Tuhan. Tuhan punya rencana atas negara Bulgaria. Tuhan sedang membawa negara ini menuju kepada kegerakan rohani yang luar biasa di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk generasi muda di negara ini ya Tuhan. Mereka akan bangkit. Mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi generasi pilihan yang takut akan Tuhan. Generasi pilihan yang pasti akan membawa kesejahteraan dan revival bagi negara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Bulgaria pasti mengalami kegerakan rohani dan lawatan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas kuasa Tuhan yang masih mengintervensi negara ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dapat menjungkir balikan pemerintahan yang korup, sistem hukum yang lemah. Tuhan bangkitkan pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, dengan sistem hukum yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk pemulihan atas bangsa ini ya Tuhan, dari kemiskinan. Saat ini kami berdoa Tuhan, segala kuasa kemiskinan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, kami lepaskan berkat kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bangsa Bulgaria pasti mengalami breakthrough rohani yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak, kami memberkati bangsa Bulgaria. Kami lepaskan berkat bagi bangsa Bulgaria. Bangsa Bulgaria akan melihat kemuliaan Tuhan sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita musyawarahkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar kita semua belajar untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi di saat kita membawa seluruh kehidupan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, Dia menuntun kita. Haleluya Yesus. Ku mengerti
Wanita saja akan pujian ini. Katakan, ajarku mengerti segalanya. Yang pria saja katakan, pimpinlah jalanku. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Sama-sama katakan, Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancangan-Mu. Tahun 2014, tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Apa yang kami gak pernah lihat dengan mata, gak pernah kami dengar dengan telinga, dan gak pernah timbul dalam hati kami, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan Yesus, dan kami percaya kami akan mengalami mujizat dari Tuhan di tahun yang penuh dengan rahmat dan kebaikan ini. Kami siap mendengar firman Allah yang hidup. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk mengerti kebenaran Tuhan,
Buka mata hati kami menjadi terang, supaya kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu untuk kami orang-orang kudus-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam kekayaan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah tentukan untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang kami sembah, kami cintai, dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami berdoa bersyukur, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Selamat sore, shalom. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Be Patient. Bersabarlah. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan kesabaran? Kesabaran itu, kalau saudara mau catat, ada di warta jemaat saudara, halaman belakang catatan khotbah, siapkan ballpoint saudara, karena saya akan membagikan poin-poin penting tentang kesabaran. Kesabaran itu adalah sebuah kemampuan untuk menunggu waktu Tuhan menggenapi seluruh janjinya dalam hidup kita. Saya ulangi, kesabaran itu adalah sebuah kemampuan menunggu waktu Tuhan sampai janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Berapa banyak dari saudara yang rindu mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidupmu? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Kasih tahu kanan. Bersabarlah. Ya, be patient. Nah, hari ini saya akan bagikan secara sederhana saja prinsip firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 untuk menjawab sebuah pertanyaan, kapan kita perlu sabar dalam hidup ini, ya? Kapan saat kita memerlukan kesabaran dalam hidup ini? Saya akan baca ayat 7, saudara 8, demikian kita saling bergantian. Yakobus pasal 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan kesabaran para nabi yang telah Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudara, kapan saat kita memerlukan kesabaran dalam hidup ini? Yang pertama, saat kita menghadapi situasi yang sulit. Saat kita menghadapi situasi yang sulit. Yakobus 5 ayat 7. Dalam bahasa Inggris dikatakan, be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. Saudara, Alkitab, Rasul Yakobus memberikan analogi seorang petani untuk menjelaskan kebenaran tentang kesabaran. Saudara, petani itu perlu kesabaran, karena petani akan menghadapi situasi yang sulit. Petani akan menghadapi situasi yang dia nggak bisa kendalikan. Betul, petani bisa membajak. Betul, petani bisa menabur benih. Tapi petani tidak bisa menentukan dengan pasti berapa hasil panen yang akan dia dapatkan. Karena ada faktor-faktor lain di luar kendali dia. Seperti cuaca misalnya, saudara. Kapan kita perlu sabar? Harus kita akui, di saat-saat kita menghadapi sebuah keadaan, kapan ya doa saya dijawab oleh Tuhan? Saya percaya kita semua sedang ada dalam pergumulan. Coba lihat kanan kirinya, wajahnya penuh pergumulan nggak gitu, coba. Kalau saya lihat kayaknya wajahnya penuh pergumulan semua. Banyak tanda tanya di atas kepala saudara, ya. Saya percaya saudara tuh lagi menanti-nantikan sesuatu. Kapan ya saya dapat jodoh? Kapan ya saya menikah? Kapan ya saya dapat pekerjaan? Kapan saya punya anak?
gaji saya naik? Kapan ya sakit orang tua saya disembuhkan? Kapan? Kapan? Dan kapan? Dan semua itu perlu yang namanya kesabaran. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Alkitab bilang begini, untuk segala sesuatu, next. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Saudara, ayat ini dalam Septuaginta. Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama yang menggunakan bahasa Yunani. Saudara, kata masa atau season, musim, dalam Septuaginta itu menggunakan kata kronos. Mungkin beberapa sudah tahu itu. Saya coba mengulanginya lagi. Kronos itu artinya waktu yang bisa ditebak. Waktu yang udah fix, waktu yang udah pasti. Ya udah emang begitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Udah bisa ditebak. 2014, 2015, 2016, 2017. 24 jam satu hari, 7 hari seminggu. 12 bulan dalam setahun. Semua itu fix. Udah terus berjalannya begitu, saudara. Tapi ada satu kata lain di sini. Kata waktu atau a time itu dalam bahasa dalam bahasa Yunani, dalam Alkitab Septuaginta itu menggunakan kata kairos. Beda, saudara. Nah, kairos itu adalah saat, situasi atau kesempatan yang saudara nggak bisa tentukan. Datang gitu saja. Yang saudara nggak bisa tebak. Saudara lagi nanti-nantiin sesuatu, toto muncul. Pernah nggak ngalamin gitu? Toto ada di depan saudara, ya. Surprise, gitu. Dan bilang sama kanan kiri, Tuhan senang ngasih kejutan buat kamu, gitu. Amin. Saudara, saya tahu kalau menjalani kronos kita kadang-kadang bosen, ya. Karena rutin. Begitu sama kayak petani, ya, menabur benih, membajak, bosan itu petani, saudara, ya. Saya pernah suatu kali di Salatiga, saya iseng gitu, ya, tanah, ada sebuah tanah, ya. Ya, saya ikut jemaat, dia sedang mencangkul tanah itu, menggali pondasi. Terus saya lihat tukang-tukang gitu, ya. Terus saya iseng, saya mau bantu dong gitu, ya. Saya pikir itu pekerjaan yang menyenangkan. Di awal-awalnya menyenangkan, ya. Gali pakai semen, nyapu menggali tanah sedalam mungkin untuk meletakkan batu-batu. Saya mau belajar gitu, ya. Karena saya ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang 2 macam dasar, ya, bahwa fondasi itu menentukan, dan karena itu rumah yang mau saya bangun, jadi saya harus tahu dong kayak apa fondasinya gitu, ya. Jadi saya ikutan sama jemaat dan tukang-tukang untuk itu. Hari pertama sih masih semangat, ya. Mulai hari kedua, hari ketiga, seminggu, ya, kok begini melulu, ya. Ya mulai masuk bulan. Aduh, saudara, yang mulai pasang batu. Aduh, ya. Rasanya tuh pengen cepet aja gitu loh jadi rumah gitu. Tapi jemaat saya bilang nggak bisa, fondasinya harus lebih dalam lagi. Dia ngerti ukuran apa segala macam, ya. Kamu harus sabar. Kalau kamu pengen bangunan kamu kuat, fondasinya juga harus dalam, fondasinya juga harus kuat, harus gali. Aduh, saudara, ya. Aduh, ratakan tanah yang berlubang. Apa sih lagu itu? Capek, saudara. Tapi semua itu ada batas waktunya. Nggak selama-lamanya saya menggali. Ya, akhirnya batu mulai dipasang dan bangunan sudah mulai berdiri dan sekarang indah sekali. Ya, suatu hari nanti saya kasih fotonya, ya. Saudara, dan wow. Tapi prosesnya itu loh. Ya, prosesnya itu yang kadang-kadang pas kita jalanin, saudara, aduh. Saya tahu kita semua hari-hari ini juga sedang mengalami itu. Mungkin intensitasnya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang berat gitu, ya. Nggak tahu. Tergantung tipikal saudara kayak apa. Tapi Joyce Meyer pernah bilang gini. Joyce Meyer berkata, seorang hamba Tuhan, kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu waktu Tuhan
dengan sikap yang benar. Kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu waktu Tuhan dengan sikap yang benar. Saya pernah dengar, ya ini saya ngutip ya. Saya pernah dengar sebuah cerita tentang orang Cina, orang Tiongkok yang punya perkebunan bambu. Saudara ya. Saudara, bambu dari Tiongkok atau dari Cina itu agak unik ya, dan ada maknanya yang bisa saya pelajari dari cerita tersebut, saudara ya. Jadi orang Cina kalau dia nanam bambu, saudara, dia itu harus beri pupuk, dia harus sirami, dan bambu itu nggak muncul-muncul tunasnya, saudara. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia sirami terus, tapi tunasnya nggak muncul-muncul, saudara. Nyebelin banget ya. Baru muncul itu pada tahun ke-5. Tunasnya itu baru muncul pada tahun ke-5, saudara. Dan dalam waktu 3 minggu, panjangnya itu menjadi 3 meter, saudara. Ketika saya dengar cerita itu, saudara, saya tahu ini memang sebuah cerita yang bisa mengajar kehidupan kita. Kita ini sekarang semua sedang menabur, saudara. Saudara berdoa tiap hari pastinya, amin. Saudara merenungkan firman setiap hari pastinya, amin. Saudara ke gereja hari Minggu, saudara ikut call, saudara dengar khotbah, saudara baca buku rohani, saudara diskusi, sharing sama teman-teman rohani. Saudara bisa melakukan banyak hal setiap hari. Saudara itu seperti seorang yang sedang menabur. Saudara lagi nunggu. Dan saya nggak tahu, mungkin kita juga lagi sama dengan orang-orang Cina itu. Ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak ada hasilnya. Nggak ada perubahan. Ya begitu-begitu aja. Doa udah, baca firman udah, ke gereja udah, puasa udah, minta tumpang tangan, tumpang kaki, itu mau segala macam. Udah. Tapi saudara nggak melihat hasilnya. Kayaknya gitu-gitu aja. Sama dengan orang Cina waktu dia nanam bambu, saudara. Mungkin kalau orang Cina bisa berteriak, "Hayya!" gitu ya. Oh, stres, udah sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tunasnya gak muncul-muncul. Hayya. Neng, 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 neng. Tapi orang Cina, dia terus siramin tuh bambu. Dia siramin terus tuh bambu, saudara. Dan akhirnya tahun ke-5 baru muncul tuh tunas. Dan dalam waktu 3 minggu, langsung menjadi 3 meter panjangnya. Haleluya. Saudara, saya dengar cerita ya, saya kutip lagi, seorang pendeta cerita di salah satu gereja lokalnya itu ada guru sekolah minggu, wanita umurnya udah 40 tahun, saudara. Ya, ini guru sekolah minggu melayani Tuhan, umur udah 40 tahun, tapi belum dapat jodoh. Ya, terus si guru sekolah minggu ini konseling sama pendetanya. Saya sih dengar dari pendetanya ya. Pendetanya cerita gitu. Aduh Pak, saya pengen menikah Pak. Saya tuh udah bergaul loh Pak, saya tuh gak menutup diri. Ya kan ada lagunya Stinky, jangan tutup dirimu ya. Dia udah gak tutup diri. Dia, itu angkatan 80-an, hanya orang-orang 80-an yang tahu. Nah saudara, di sini banyak 80-an jadi saya berani. Ih, Henry tahu itu ya. Saudara, dia udah bergaul. Dia gak menutup diri. Dia udah doa. Dan dia melayani loh. Artinya dia ketemu orang banyak kan. Tapi kok belum dapat juga ya. Gitu. Terus pendetanya ngomong gini, kamu bener pengen menikah? Iya Pak. Bener kamu punya kerinduan untuk menikah? Iya Pak. Oke. Kalau kamu benar-benar rindu untuk menikah, saya percaya Tuhan pasti akan kasih pewahyuan kepada kamu, memantapkan hati kamu bahwa kamu pasti menikah. Doa aja. Dalam waktu-waktu depan ini kamu akan alami itu. Oke, gitu ya Pak. Iya, minta tanda. Mantap, harus dapat. Dan dia doa, saudara, dan benar dia dapat pewahyuan mantap. Ya, bahwa dia pasti akan menikah. Tapi belum ada orangnya. Ya, makanya saya sama Pastor Alex bilang, tinggal 1 langkah lagi. Itu belum ada orangnya. Cuma maksudnya sedang beriman aja ya. Sama dia juga gitu, tinggal 1 langkah lagi. Oh, haleluya. Nah, tapi saudara, yang menarik, dia terus menanti-nanti Tuhan, ya. Dia terus melayani Tuhan. Dia nggak ngambek, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap mengucap syukur, dia tetap bersukacita. Dan tiba-tiba kairosnya muncul, teng, muncul kairos. Pokoknya kalau kita setia dengan kronos, kairos pasti datang. Amin. Makanya
Paulus bilang pergunakanlah waktu. Ya, kita harus menggunakan waktu setiap hari, meskipun membosankan, terus menabur, karena pada saatnya kesempatan itu pasti datang. Ketika Tuhan lihat kita udah siap, Tuhan pasti akan berikan. Dia gak pernah menunda-nunda, karena dia tahu waktu yang terbaik untuk kita semua. Amin. Tepuk tangannya, semua tepuk tangan ya. Haleluya. Akhirnya seorang pria berusia 44 tahun. Beda 4 tahun, saudara ya. Ganteng, ya, udah mapan, cinta Tuhan, suka pelayanan, ya, mendekati gadis ini. Dan yang penting ini kan, nyetrum atau enggak. Nah, itu yang penting kan, nyetrum atau enggak kan. Meskipun ganteng, cinta Tuhan, kalau nggak nyetrum ya susah juga gitu. Puji Tuhan, nyetrum gitu ya. Tahu nggak nyetrum? Ya, kalau nggak tahu tanya sama Anda ya. Saudara, nyetrum, set gitu. Wah, ada getaran gitu ya, ada getaran. Nah, akhirnya karena ada getaran, sama-sama cinta Tuhan, sevisi, seiman, udah sesuai Alkitab, sama-sama rohani, melayani, dan segala macam. Akhirnya mereka ngomong sama gembalanya, dan singkat cerita aja ya, biar nggak terlalu didramatisir gitu ya. Mereka menikah, saudara. Mereka menikah. Haleluya. Udah selesai pergumulannya? Belum. Beberapa tahun kemudian setelah menikah, datang lagi sama si gembala. Ya. Sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Datang lagi sama si gembala. Pak, iya kamu benar. Kami sudah menikah 2 tahun. Iya, saya tahu kalian sudah menikah, itu mujizat dari Tuhan kan? Iya Pak, iya. Tapi sekarang Pak, loh, kenapa lagi? Kami tuh pengen punya anak. Nah, itu dia, ya. Makanya kenapa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari? Karena masalah juga selalu baru setiap hari, saudara ya. Ya dulu ketakutannya pengen punya jodoh. Begitu udah dapat jodoh, udah menikah, selesai ketakutannya. Nggak selesai, ada lagi apa ketakutannya? Pengen punya anak, tapi umur udah kepala. Nah, kata orang kalau kepala 4, susah. Gitu ya, makanya cepat-cepat menikah yang masih kepala 2 ya. Enggak, ya sesuai waktunya Tuhan. Nah, itu kan kata orang. Nah, saudara, tapi memang susah gitu kan, secara ini ya. Emang susah gitu. Dia pergumulan lagi. Orang tuh mau begitu ya. Ntar kalau udah punya anak, selesai nggak pergumulannya? Enggak, dia pergumulan lagi. Anaknya sekolah di mana ya? Nah, loh. Ntar kalau anaknya udah lulus sekolah, selesai pergumulannya? Enggak, nanti dia mikir lagi, udah lulus sekolah, kerja di mana ya? Makanya ya, saya ngerti sekarang kenapa Ratapan 3 bilang kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, saudara ya. Karena kita juga punya ketakutan yang baru setiap pagi. Makanya saudara harus selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, sekarang pergumulannya pengen punya anak. Nah, si gembala bilang, ya tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita, tetap berdoa, layani Tuhan dengan tapi susah, segala macam. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan akhirnya lahirlah seorang anak wanita yang cantik sekali dari pasangan ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Iya. Haleluya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, ketika saya dengar cerita ini saya ngerti. Mari kita belajar seperti orang-orang Cina di perkebunan bambu. Saat menghadapi situasi yang sulit, kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Karena Dia akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Yang kedua, saudara ya. Kapan sih kita harus sabar? Yang kedua, saat menghadapi orang yang sulit. Yakobus 5 ayat 10. Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Saudara, Alkitab memberikan ilustrasi tentang nabi-nabi. Nabi Israel yang diutus kepada bangsa Israel. Ya, kalau nabi-nabi itu semua pada boleh curhat ya. Aduh, pasti diary-nya tebal-tebal, saudara ya. Karena ngadepin orang Israel itu, kalau sudah baca perjanjian lama, itu banyak nabi stres, saudara ya. Kenapa? Karena Alkitab catat, orang Israel itu bukan orang yang gampang dilayani. Bangsa Israel itu bangsa yang tegar, tengkuk. Ya, yang keras hati, saudara. Yang sombong, yang sok pinter, yang nggak mau dikoreksi, nggak mau dinasihatin, nggak mau diarahin, gitu. Tanya sama sebelah, kamu kayak gitu nggak gitu coba? Kamu kayak gitu. Ya, kalau ditegur ngambek, kalau dikasih masukan ngambek. Ya, ya. Orang Israel gitu, saudara ya. Nah, saya mau kasih tahu, mungkin saudara lagi serumah dengan orang model kayak gitu.
Mungkin saudara sedang ada dalam satu pekerjaan dengan orang-orang model begitu. Saya mau kasih tahu bahwa seringkali Tuhan memang mengizinkan orang-orang sulit itu ada di dekat kita dan di sekitar kita. Dan mereka bukan hanya ada di luar gereja, di dalam gereja juga ada. Gitu. Tanya sama sebelah, kamu bukan orangnya. Gitu. Pasti nggak mau ngaku ya. Kamu itu yang sulit. Enggak, kamu yang sulit. Itulah manusia. Selalu menunjuk kepada orang lain. Nah saudara, kadang-kadang kita, kenapa ya orang-orang nyebelin itu selalu ada di sekitar kita? Pindah gereja A ke gereja B, ketemu lagi yang nyebelin. Pindah ke gereja C, ketemu lagi yang nyebelin. Saudara boleh pindah ke gereja A sampai Z, saudara tetap akan ketemu orang yang nyebelin, saudara. Karena itu memang sengaja Tuhan taruh di dekat saudara, jadi sparring partner buat saudara, untuk ngegojlok saudara, supaya saudara going to the next level, supaya saudara menjadi dewasa. Karena kedewasaan adalah tujuan dari kehidupan. Karena Yesus hanya akan menikah dengan mempelai yang dewasa. Amin. Siapa yang mau menikah dengan mempelai yang masih kekanak-kanakan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nggak mau, makan hati kan kalau married sama orang yang kekanak-kanakan, ya, meskipun jenggotnya panjang, umurnya banyak, nggak ngejamin kedewasaan. Saya ngutip sebuah quotation yang berkata menjadi tua itu otomatis menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Saudara kalau mau jadi tua, banyak makan, banyak minum, banyak tidur, ya, nggak usah kerja, nganggur aja, saudara pasti akan menjadi tua. Tapi untuk menjadi dewasa, bukan bicara chronological age, tapi bicara tentang mental age. Menjadi dewasa itu adalah sebuah keputusan yang saudara harus perjuangkan setiap hari, saudara. Ya, setiap hari. Dan kekristenan itu goalnya bukan kita jadi kaya. Kekristenan itu goalnya bukan kita jadi sukses seperti yang ditawarkan oleh para motivator. Enggak. Yesus bilang goal kita jadi orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau dalam diri kita belum bisa memancarkan karakter Kristus, kalau sudah tanya sama saya karakter Kristus itu apa sih? Bacalah Galatia pasal 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, apa terus lanjutkan? Kelemah lembutan, apa? Kesabaran, apa? Penguasaan diri. Itu belajar kisahnya Yesus. Saudara, kalau itu belum muncul dalam hidup kita, dalam hidupku juga, ya, maka kita selalu akan digojlok sama orang-orang ini, saudara. Orang-orang ini nggak bisa ditengking karena mereka bukan setan. Kalau sudah tengking, dalam nama Yesus pergi, ya kan? Nggak bisa, saudara. Kalau setan sudah tengking dia pergi, tapi kalau karakter, saudara, itu akan terus berbenturan. Nah, ada dua kabar tentang orang-orang sulit seperti ini. Ada kabar baik dan ada kabar buruk. Saudara mau dengar yang mana dulu? Ya. Kabar baiknya dulu ya. Kabar baiknya adalah kalau orang ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia mati masuk surga, saudara ya. Ketemu kita di surga, haleluya ya. Karakternya sudah diubahkan di surga. Tapi ada kabar buruknya, saudara. Kabar buruknya adalah biasanya orang-orang model sulit seperti ini itu nggak mati-mati. Ya. Jadi umurnya tuh panjang. Yang lebih cepat mati biasanya baik-baik ya. Kalau yang jahat-jahat, yang nyebelin, yang egois, yang judes, yang pacicilan, itu nggak mati-mati. Umurnya panjang banget di muka bumi ya. Dan saudara selalu akan ketemu dengan di berbagai macam negara orang model begini selalu ada ya. Karena itu sengaja Tuhan kasih buat kita, saudara. Kalau saudara orang yang kurang sabar, pasti saudara akan diperhadapkan dengan orang-orang yang gojlok saudara sampai saudara bisa sabar. Kalau saudara nggak bisa sabar, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Ya, di gereja ketemu, di kantor ketemu, di pabrik ketemu, di jalan ketemu, di mana aja saudara tetap akan ketemu. Karena Yesus mau kita memunculkan karakter kesabaran. Kalau enggak, pasti dibenturin terus. Ya, no turning back. Kalau udah jadi murid Yesus, udah harus masuk character building, masuk proses ini, nggak ada jalan mundur. Kalau saudara mudah tersinggung, ya, saudara pasti akan ketemu orang yang terus nyinggung saudara. Pasti saudara akan terus disinggung, ya, sampai rasa tersinggungmu habis, sampai engkau jadi lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus baru selesai. Jadi kalau ada orang tanya, kapan ujian itu selesai? Ujian selesai kalau kita sudah bisa lulus. Kalau kita sudah bisa memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau belum, maka kita akan terus ngalamin ini. No turning back. Oleh karena itu, jangan keraskan hatimu. Mari kita selalu memiliki respon yang benar. Meskipun kita nggak ngerti kenapa orang-orang ini
nggak berubah-berubah, ada aja di sekitar kita. Karena yang Tuhan mau ubah bukan mereka, yang Tuhan mau ubah adalah diri kita. Karena yang susah untuk diubah bukan setan, yang susah untuk diubah adalah diri kita sendiri. Kalau setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus, amin. Tapi yang paling susah, bilang sama anak kiri, yang susah diubah itu kamu, gitu bilang. Ya, karena kita sedikit-sedikit nyalain setan terus. Pokoknya semakin keras hatimu, semakin keras juga pembentukan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Oleh karena itu, marilah kita going to the next level. Berapa banyak dari saudara yang ingin jadi orang yang dewasa? Amin. Oke, kasih tahu kanan kiri, sabar ya. Kalau sudah baca 1 Korintus 13 ayat 4, kata pertama dari terminologi kasih, kalau sudah baca 1 Korintus 13 ayat 4, Paulus bilang gini, kasih itu yang pertama, kasih itu apa? Sabar. Baru murah hati, tapi yang pertama Paulus bilang love is passion. Itu yang pertama. Kasih, dan kasih itu yang terbesar. Saudara ya. Jadi ciri orang yang dewasa adalah sabar. Ciri orang yang hidup dalam kasih adalah sabar. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya, ya. Yang terakhir semua pasti langsung melek. Sukacitaku penuh. Yang ketiga, kapan kita perlu sabar dalam hidup ini? Yang ketiga, saat kita menghadapi goncangan. Yakobus 5 ayat 11. As you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance, lagi belajar bahasa Inggris, and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Saudara, kita perlu sabar karena kita, nih saya harus kasih tahu sama saudara, Pak Niko juga udah ngomong berulang-ulang. Kalau sudah dengerin Pak Niko, gembala pembina kita, Pentakosta ketiga itu ada 5. Salah satunya adalah goncangan demi goncangan akan terus terjadi. Itu gembala pembina kita ngomong terus, katanya biar sampai bosan, sampai enak, kata Pak Niko. Diulang-ulang terus. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa dalam hidup ini semua orang pasti akan ketemu dengan yang namanya goncangan yang terjadi secara tiba-tiba. Siap-siap aja. Nakut-nakutin ya pendeta. Enggak, pokoknya selalu siap aja gitu ya. Pokoknya yang namanya mendadak, ujian kesabaran itu pokoknya mendadak aja ya. Yang namanya mendadak itu akan datang saudara dalam hidup kita. Makanya jagalah hati setiap hari supaya kalau itu datang saudara nggak sampai stres, depresi, bunuh diri. Tapi saudara udah selalu siap. Dari sekarang udah siap. Ini keadaan lagi baik-baik aja, tetap persiapan. Jadi ketika itu datang, saudara nggak sampai tergoncang gitu ya. Karena yang namanya hidup ini kita harus sadar ada sebuah musim ketika hidup tak seperti biasanya. Ya, nah kita disuruh belajar dari seorang yang bernama Ayub, saudara. Ketekunan Ayub ya, kita disuruh belajar seorang yang bernama Ayub. Tar dulu, Sarah. Oh, Sarah sangat responsif, haleluya. Ya, bentar lagi dia yang khotbah di sini, ya. Gantiin saya. Amin. Saudara, Alkitab itu memberi contoh kehidupan Ayub. Ayub itu kalau saya boleh kasih tema kitab Ayub, saya nggak bahas kitab Ayub secara ini ya, tapi Ayub baca aja di rumah. Kalau saya boleh kasih tema, ya izin sama Ayub. Ayub itu tema kitabnya adalah ketika Tuhan tidak seperti yang kuharapkan. Puitis banget ya. Ya, karena ada bukunya Filipianse juga bilang bukan Yesus seperti yang kukenal. Dia juga buat buku itu. Karena ada masa-masanya dalam pengenalan akan Tuhan sama kayak suami istri. Oh, saya pikir kamu A, B, C, D. Ternyata ketika kamu kok, saya pikir A, ternyata Z. Kamu saya pikir C, ternyata F. Ya, benar nggak suami istri? Halo? Ya, begitu kan? Sama yang kelihatan aja begitu, ya kan? Sampai akhirnya sudah nggak ada kecocokan lagi. Elah, alasan plastik. Nah, saudara, apalagi dengan Tuhan yang nggak kelihatan. Nah, saya mau kasih surat cepat aja. Satu kali tuh Ayub 1 ayat 8 sampai 12, boleh Sarah. Nah, ini suruh boleh baca nih, saudara ya. Suatu kali tuh ya para malaikat lagi kumpul, iblis juga lagi jalan-jalan, ada juga di situ. Lalu Tuhan itu lagi membanggakan Ayub, saudara. Ya, jadi di sorga itu terjadi sebuah percakapan antara Tuhan dengan para malaikat dan juga dengan iblis yang lagi jalan-jalan ngelilingin bumi. Lalu Tuhan saya pakai kata memamerkan Ayub. Tuhan lagi mamerin Ayub. Dia bilang, iblis, lihat gak hambaku Ayub? Gak ada seorang pun di bumi seperti dia. Aduh, Tuhan ngomong gitu, so sweet. Ya, Ayub itu saleh, jujur, takut akan aku, kata Tuhan, dan menjauhi kejahatan.
Lalu iblis ngomong, terang aja dia saleh, jujur, ya kan? Takut akan engkau. Yang kau buat pagar di sekelilingnya. Engkau kan berkatin dia terus. Dia itu kan hubungannya dengan engkau hanya hubungan karena berkat. Ya terang aja dia saleh, dia jujur. Karena dia tuh kepengen berkatmu. Iblis, kok berkata begitu? Itu tambahan dari saya. Iya, coba cabut. Kok jadi Betawi? Coba cabut tuh pagar perlindungan. Si iblis ngomong, coba cabut tuh pagar perlindungan. Pasti dia akan mengutuk engkau. Dan karena Tuhan tahu siapa Ayub. Saya nggak bayangin itu nama kita disebut. Ya bukan hanya di doa ibuku namaku disebut. Tapi kalau Tuhan nyebut, ya Tuhan bilang, oke. Kalau gitu, ambil semua. Aku izin, aku tarik pagar perlindungan. Cuman nyawanya tetap ada dalam kedaulatanku. Benar ya Tuhan ya? Aku habisin nih. Boleh, silakan. Tapi aku tetap akan melindungi masalah nyawa. Yes. Lihat, Ayub pasti untuk engkau. Dan kalau sudah baca pasal 2, baca sendiri ya. 42 soalnya banyak kan. Yang sudah baca sendiri. Seorang filsuf bernama Socrates pernah ngomong ini. An examined life is not worth living. Artinya, hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Ketika Tuhan ngebanggain Ayub, iblis bilang, uji dulu. Makanya Paniko nyanyi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Semua selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Wah, saudara benar. Kalau sudah baca kitab Ayub, sebenarnya anak Ayub semuanya mati. Ini saya catat. Anak Ayub semua mati. Seluruh hartanya ludes tanpa sisa. Tubuhnya Ayub sakit, menderita borok, koreng, kusta. Dan istrinya Ayub, satu-satunya partner yang diharapkan bisa jadi penolong yang sepadan, istrinya jadi perongrong. Dia suruh Ayub mengutuki Allah dan tinggalkan Allah. Istrinya kayak begitu. Para istri, jangan sampai begitu ya. Kalau suamimu sedang ada dalam kelemahan, calon-calon istri maksud saya juga, tetap jadi penolong ya. Wanita itu diciptakan sebagai supporter, sebagai penolong yang harus support suami ya. Haleluya. Saudara, lengkap penderitaan Ayub. Secara fisik dia habis, secara psikis dia juga udah habis, saudara. Dan kalau sudah baca kitab Ayub memang gak mulus, gak seperti drama juga gak mulus ya. Episode Ayub kenapa jadi 42 pasal? Karena gak mulus memang, saudara. Kalau misalnya Ayub cepat gitu gak sampai 42 pasal, mungkin cuma 3-5 pasal selesai itu kitab Ayub. Tapi kenapa jadi 42 pasal? Karena ternyata memang Ayub sempat dia sakit hati dan mengutuki hari kelahirannya. Dia sempat giniin Tuhan. Ya, dia sempat gini, dia ngerasa gak adil. Dia udah berbuat baik, dia saleh, dia jujur. Tapi kenapa habis semuanya? Bukan hanya fisik, tapi psikisnya juga habis. Dan dia udah gak punya apa-apa lagi, saudara. Tapi kalau saudara terus baca kitab Ayub, Ayub gak menyerah. Itu yang, makanya kenapa disuruh belajar dari ketekunan Ayub. Dia gak nyerah. Pasal 15 sampai pasal 21 itu Ayub ngomel-ngomel Allah gak adil. Tapi pasal 27 sampai pasal 31 Ayub meskipun ngomel-ngomel dia tetap cari Tuhan. Meskipun ngomel-ngomel dia tetap dialog sama Tuhan. Meskipun ngomel-ngomel dia tetap maju di hadirat Tuhan. Dia tetap mau belajar kenal Tuhan secara pribadi. Saudara, itu yang menarik. Kita juga pasti sering ngomel-ngomel ya. Sering gak sering. Kalau sudah saya lihat mas semua manis-manis sama Tuhan. Tapi Ayub ini sering ngomel-ngomel sama Tuhan. Tapi meskipun dia sering ngomel-ngomel sama Tuhan, yang menarik adalah dia gak mundur.
Ngomel sih ngomel, tapi dia tetap maju. Dia tetap ada di hadirat Tuhan. Dia tetap maju terus meskipun dia nggak ngerti kenapa begini hidupnya. Dan akhirnya saudara, kalau saudara baca pasal 42 ayat 1 sampai 6, akhirnya Ayub bertekuk lutut merendahkan diri dan dia sadar bahwa tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, dan dia berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas. Gak masuk suaraku ya. Maklum bukan penyanyi. Oke, saudara, ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu di ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Akhirnya Ayub ngaku, saudara, di ayat 5 bahwa selama ini hubungan dia dengan Tuhan hanyalah hubungan agama. Hubungan dia dengan Tuhan hanyalah hubungan liturgi. Hubungan dia sama Tuhan adalah hubungan dagang. Hubungan dagang itu maksudnya, kalau aku ngasih, aku akan dapat dapat untung berapa gitu. Jadi di otaknya itu sama Tuhan cuma untung rugi. Ya setiap kali anaknya ngadain pesta, Ayub langsung ketakutan. Ya aduh, anakku ntar ada yang buat dosa nggak? Langsung dia persembahan korban sama Tuhan. Ya, jadi hubungan dia sama Tuhan itu hubungan dia karena dia takut anaknya buat dosa, dia persembahan korban. Jadi gak ada hubungan kasih sama sekali. Cuman adanya berkat kutuk ya, saudara. Dan akhirnya setelah dia ngalamin banyak hal, sekarang dia ngerti, oh selama ini hubunganku dengan Tuhan itu cuma hubungan dari kata orang. Tapi sekarang aku ngalamin secara pribadi. Dan ketika Ayub mengakui kedaulatan Tuhan, Engkaulah Tuhan berdaulat atas hidupku. Lanjut ayat Ayub 42 ayat 10 sampai 13 ya. Saudara baca sendiri ya, karena semua senang sama ayat ini. Ayub dipulihkan oleh Tuhan, diganti semua yang hilang 2 kali lipat, semua diganti sama Tuhan. Tapi ini bonus aja, ini bonus. Yang penting bukan ininya ya, tapi yang penting adalah prosesnya itu, prosesnya ya. Ini bonus aja ini. Prosesnya itu yang penting. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Orang yang sedang ada dalam pergumulan, saya undang para imam musik untuk maju ke depan, singer. Saudara, singer juga maju. Orang yang sedang ada dalam pergumulan itu seperti orang yang ada di dalam pipa, saudara ya. Pipa itu gelap. Benar gak? Gelap pipa, saudara. Kalau orang saudara masuk pipa, gelap itu pipa. Tapi kita tahu segelap-gelap itu pipa. Kalau kita maju terus, kita tahu bahwa nanti di ujungnya itu pasti ada terang. Di ujungnya itu pasti ada cahaya, saudara. Tapi orang bunuh diri. Orang bunuh diri karena dia ada di dalam pipa yang gelap itu, dan dia nggak tahu bahwa di luar sana dia nggak punya kemampuan. Makanya harus nyanyi Open the Eyes of My Heart, Lord. Buka mata hatiku. Kita harus tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara berharap sama manusia, manusia bisa mati, manusia bisa berubah. Tapi kalau saudara berharap hanya kepada Tuhan, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang awal dan yang akhir. Dia Alfa dan Omega. Dia yang membuka pintu, gak ada yang bisa tutup. Kalau dia tutup pintu, gak ada yang bisa buka. Nah, kalau saudara mengandalkan Yesus, saudara harus tahu ada pengharapan. Masa yang sulit tidak akan bertahan. Yang bertahan hanyalah orang-orang yang tekun. Saya kutip WhatsApp dari cici saya beberapa hari yang lalu. Cici saya ngirim, cici itu kakak perempuan, ngirim saya WhatsApp ya. Dia tulis gini, saya kutip, sabar itu tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Emang ciciku ini, ciciku tuh sekarang tiap hari ngirimin kata-kata mutiara. Ini pendeta siapa sih? Karena aku bilang, si pendeta dikirimin terus sama ciciku itu yang ya, dia kirim melulu ke ciciku. Jadi yang pertama ya, kalau yang kedua emang biasa aja. Yang pertama ini puitis amat sih lo, Ci, lama-lama, Ci. Ya, dia ngirimin dan saya pikir menarik juga ini. Kali ini kita belajar ya. Saya ulangi. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Kapan kita perlu sabar? Next. Yang pertama, saat kita menghadapi situasi sulit. Kapan kita harus sabar?
saat menghadapi orang yang sulit. Kapan harus sabar? Saat menghadapi goncangan yang tiba-tiba. Be patient. Good things come to those who wait. Amin. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku pandang wajahmu. Satu teduh sejenak, saudara. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh membuka kami, Tuhan, bahwa Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami gak pernah sendirian, Tuhan. Bahkan Kau lebih dekat dari pakaian yang kami pakai, Tuhan. Ajar kami untuk mengerti, dan bila kami hanya berharap kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari kita bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang kami, Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Yesus, ku pandang wajah-Mu dan berseru, serulah, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, harapan dalam hidup. Yesus, harapan. Yesus, harapan dalam hidupku. Mari buka suaramu, angkat suaramu, berseru kepada Tuhan. Oh, nama hari-hari ini Tuhan sedang menggoncangkan semua yang menjadi andalanmu. Uang andalanmu, orang-orang hebat andalanmu, orang-orang terdekatmu. Tuhan akan goncang semua. Mana Tuhan mau memperlihatkan keagungannya, mana Tuhan mau memperlihatkan kedaulatannya. Uang tidak bisa kau andalkan, manusia tidak bisa kau andalkan. Oh, orang datang sini berganti, uang nilainya berubah. Tidak pernah ada kepastian di dunia ini. Yang pasti hanyalah ketidakpastian. Yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri. Tapi ketika kau hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, unshakable kingdom, maka kau akan melihat terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami mengerti kapan kami harus sabar saat kami menghadapi situasi sulit yang kami tidak bisa kendalikan. Saat kami menghadapi orang-orang sulit, orang-orang yang menjengkelkan, kami belajar untuk tetap mengasihi dan mengampuni, memberkati mereka. Dan ketika kami menghadapi goncangan-goncangan, disitulah kami mau berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kami mau hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus atas setiap umat-Mu, supaya mereka tidak hanya dengar firman, tapi mereka punya kekuatan untuk melakukan firman. Dan hidup mereka menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga orang-orang itu boleh kenal Tuhan melalui kehidupan mereka sehari-hari, baik di kampus, di kantor, di pabrik, di tempat kerja, di masyarakat, dimanapun di Korea Selatan ini. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memberi persembahan sebagai bukti ucapan syukur dan kasih kami kepada Tuhan. Kau kiranya menerimanya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan dan pengumuman doa syafaat oleh Pastor Erik. Silakan.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir di ibadah BIC Korea boleh bangkit berdiri supaya kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, dengan senyum yang terbaik dari kanan kiri. Oleh kanan kirinya, boleh guys, selamat datang pada Jumat yang baru pertama kali hadir. Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Memperkenalkan. Perkenalkan. Maju ke depan. Maju ke depan nih. Ada lagi 2 ini, Pastor Erik ya. Ada lagi? Silakan. Oh ya, boleh Bapak Ibu, boleh maju ke depan. Yuk, maju. Ayo. Namanya dan di sini sedang mau melakukan apa? Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore. Nama saya Anginda. Kebetulan baru datang di Korea seminggu yang lalu, tapi tinggalnya di Busan. Kebetulan minggu ini lagi main ke tempatnya Anu. Oke. Selamat datang. Selamat datang. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Ya, nama saya Andy. Di sini saya bekerja. Oke. Oke. Shalom. Shalom. Nama saya Yowan. Saya juga baru datang sekitar 2 minggu ke sini dan kerja juga bareng Indi. Oh, oke. Nice to meet you all. Ya, selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah BIC Korea. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, saat hari ini ada formulir doa untuk Bapak Ibu yang mungkin rindu untuk didoakan. Jadi nanti ada formulir doa dari Pastor Dedi. Ada? Ya, itu ada di Pastor Dedi. Jadi biar bisa dituliskan nanti didoakan setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan kita semua. Oke, saat hari ini kita akhiri. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau doa syafaat dan nanti langsung doa berkat oleh Pastor Dedi. Kita bersoal dan doa. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami bangga berbicara seperti Engkau Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam dan kasih-Mu. Kami nggak tahu apa yang terjadi dalam sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan esok hari, bahkan tiap kehidupan kami nggak ada yang tahu Tuhan. Tapi kami berserah sepenuhnya ke dalam dan kasih-Mu. Ajar kami untuk sabar dalam segala hal Tuhan. Amin. Ajar kami percaya kepadamu 100% dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan, biar Engkau menyertai kami, memimpin kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, dan biar itu berhasil di mata-Mu Tuhan. Amen. Dan mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah BIC Korea Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan kekuatan mereka sendiri Tuhan, mereka boleh berada di sini Tuhan, dan melainkan semua karena tuntunan Tuhan, perkenanan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus saat hari ini Tuhan. Biar berkat-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan, memberkati setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus kami serahkan umat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini Tuhan. Biar tangan Tuhan yang selalu menyertai mereka, dan mereka boleh membangun iman mereka, rohani mereka, untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi, sehingga mereka tahu siapa Tuhan yang sejati itu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan umat-Mu ini Tuhan ke dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan, saat hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan, bahkan untuk pemimpin kami di Indonesia Tuhan yang akan menjelang pemilu Tuhan, untuk tanggal 9 April Tuhan, untuk pemilihan legislatif Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Biar Tuhan pimpin pemilihan umum Tuhan nanti tanggal 9 April Tuhan, bahkan di bulan September untuk memilih presiden baru Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan pilih dengan pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang berkenan di mata-Mu Tuhan, pemimpin yang memikirkan rakyat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus saat hari ini kami serahkan pemimpin kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk bangsa Indonesia Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan, biarlah memberkati bangsa kami, dan biar bangsa kami Tuhan sejahtera di mata-Mu Tuhan. Di
dalam nama Yesus kami serahkan pemimpin Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Maka pemilihan nanti Tuhan kami serahkan semuanya berjalan dengan baik, dan biarlah semuanya dengan aman. Dan kami memilih sebagai rakyat Indonesia memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami pilih akan menentukan masa depan bangsa kami. Biar kami memimpin dengan bijaksana, kami memimpin dengan hati nurani kami. Karena kami tahu Tuhan yang akan memilih bangsa pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat hari juga Tuhan yang berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan Pastor Niko Tuhan. Bahkan beserta dengan wakil gembala sidangan Tuhan. Bahkan senior pastor kami Tuhan Pastor Johan. Bahkan untuk pastor kami Tuhan Pastor Harun Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap hamba-Mu ini Tuhan. Biar mereka boleh sehati, sepikir, dan satu tujuan dalam pekerjaan Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Urapi mereka dengan urapan yang baru. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan mereka boleh bersama-sama Tuhan membangun sehati Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemimpin gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Tuhan menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja 6 Demon Tuhan. Biar tangan Tuhan selalu memberkati gereja ini Tuhan. Biar Tuhan menyertainya. Bahkan Tuhan berkati setiap gembala yang ada pekerjaannya Tuhan. Biar Tuhan yang selalu teman-teman jiwa baru Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkau pemilik atas gereja ini Tuhan. Dan biarlah Engkau yang selalu menyertainya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa untuk negara ini Tuhan, Korea Selatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin Tuhan, dari presiden bahkan sampai tingkat legislatif. Tuhan memberkati bangsa ini. Biar bangsa ini boleh menjadi berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa lainnya Tuhan. Dan biar Engkau menyertai bangsa ini Tuhan. Tangan Tuhan selalu memberkati bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan bangsa Korea Selatan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta doa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera, ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus semua yang diberkati dan memberkati, kami sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita fellowship di lantai 6. Tuhan memberkati. Selamat datang. Kita fellowship dulu ya.